Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Maulida, mahasiswa PPL Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan pembelajaran kita hari ini karena kita akan belajar mengenai ukuran letak data, yaitu statistik 5 serangkai yang terdiri dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, X-min dan X-max. Maka kalian diharapkan nanti mampu menentukan nilai sesuai yang ditanyakan pada soal, baik itu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, X-min atau nilai X-max-nya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ukuran letak data, yaitu tentang statistik 5 serangkai. Pada statistik 5 serangkai akan dibahas tentang X-min, X-max, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke pembahasan kuartil terlebih dahulu. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, jika kita mempunyai n data terurut, ingat, datanya harus terurut. Kemudian, kalau kita bagi 2 bagian sama banyak data ini, maka nilai tengah itu adalah kuartil 2 atau bisa dengan disebut median. Kuartil 2 bisa juga disebut kuartil tengah. Kemudian, jika kuartil 2 ini, nah, di sebelah nilai sebelah kiri sini kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar, dan sebelah sini menjadi 2 bagian sama besar. Nah, untuk nilai tengahnya di sini itu disebut kuartil 1 atau disebut juga kuartil bawah. Nilai 1/4 bagian dari seluruh data. Kalau kuartil 2 adalah 2/4 bagian dari seluruh data. Kuartil 3 atau kuartil atas adalah nilai 3/4 dari seluruh data. Nah, karena dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, untuk X-min adalah nilai terkecil data. Kalau X-max adalah nilai terbesar dari data. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita ke bagian contoh. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk data tunggal. Contohnya, berikut adalah data gaji tahunan dalam juta rupiah 13 karyawan di perusahaan Y. Nah, datanya ada 40, 30, 50, 65, dan seterusnya. Ini ada 13 data. Nah, tentukan statistik 5 serangkainya. Cara menjawabnya, kita urutkan terlebih dahulu datanya, diurutkan dari yang terkecil. Ingat, sebelum menjawab, urutkan terlebih dahulu datanya, yaitu, nah, sudah terurut. Setelah diurutkan, kemudian kita mencari kuartil 2 terlebih dahulu dengan membagi 2 bagian sama besar. Nah, kan kalau dibagi 2 bagian, di sini bisa 6, sebelah kiri 6, bagian sebelah kanan 6 datanya. Terus ini ada bagian tengah, inilah yang disebut kuartil 2 atau kuartil tengah, disebut juga median, nilai tengah. Nah, kemudian untuk kuartil 1 kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Nilai data di kiri yang 6 ini kita bagi menjadi 2 bagian, kan jadi 3 ya. Nah, datanya 3, terus jadinya nilainya di sini ya. Nah, di tengah ini, terus caranya karena ada di tengah-tengah, makanya 40 ditambah 45 dibagi 2. Nah, nilai lebih kecil tambah nilai yang lebih besar dibagi 2, dapat 85 bagi 2, yaitu 42,5. Begitu juga dengan kuartil 3-nya, kuartil atasnya. Nah, kita bagi juga nilai yang sebelah kanan dari kuartil 2 ini menjadi 2 bagian. Terus nilai tengahnya kan ada di tengah-tengah, 80 dan 85. Kemudian kita jumlahkan, bagi 2 didapat 82,5, itulah nilai kuartil 3-nya. Kemudian untuk nilai X-min, nah itu nilai terkecil. Nilai terkecil dari data ini adalah 30. Kemudian X-max-nya adalah 100. Nah, jadi statistik 5 serangkainya adalah X-min sama dengan 30, X-max sama dengan 100, Q1 atau kuartil satunya 42,5, Q2 60, Q3 82,5. Bisa disajikan dalam bentuk bagan seperti berikut. Nah,
60 ini tadi Q2 mediannya atau kuartil tengahnya. 42,5 adalah kuartil atasnya. 42,5 kuartil 1 atau kuartil atas. 82,5 kuartil 3 atau kuartil bawah. 30 nilai X min, 100 nilai X max. Kemudian bagaimana untuk data berkelompok? Nah, untuk data berkelompok menggunakan rumus QI sama dengan TB tambah K dikali I kali N per 4 dikurang FI per FQI. Nah, dengan keterangan bahwa QI adalah kuartil ke I. Nah, I-nya itu bisa nanti kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Kemudian TB adalah tepi bawah kelas kuartil ke I, K-nya adalah panjang kelasnya, N-nya ukuran data atau jumlah datanya, FI, F besar ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, kemudian F kuartil ke I adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contohnya. Tentukan kuartil kedua, kuartil pertama, dan kuartil ketiga dari data yang tersaji pada tabel berikut. Nah, untuk data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini diketahui nilai, kemudian ada frekuensinya. Nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas dengan frekuensinya masing-masing. Untuk yang pertama yaitu frekuensinya 3, frekuensi kumulatifnya 3. Kalian pasti sudah mengetahui di mana ditemukannya 8 ini. Frekuensi kumulatif adalah jumlah. Nah, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 2, 10, dan seterusnya. Kalau total ini total dari semua data, dari frekuensinya. Kemudian, nah, diketahui tabel ini untuk data yang berkelompok. Kemudian bagaimana cara kita mencari kuartilnya? Untuk yang pertama, kita mencari kuartil kedua. Bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk kuartil kedua, kita cari tahu dulu letak kuartil kedua yaitu pada datum ke 2/4 kali 80. Nah, kalian pasti bertanya-tanya datum itu apa sih, Bu? Nah, datum itu bisa berupa nilai, bisa berupa bilangan. Nah, kayak gini. Nah, ini kan diketahui nilai ada 30 kan, kalau di sini ada 30, 31, 32. Nah, kayak nilai 30 itu berarti itu datum. Nah, kalau 30 datum, 31 datum. Nah, nilai itu kalau kumpulan datum itulah yang disebut data nanti. Nah, kalau 30 kumpulan datum 30, 31, 32 sampai 39 itu namanya data. Nah, kemudian ini letak kita mau cari letak kuartil kedua itu pada datum ke berapa. Nah, yaitu ke 2/4. Kenapa sini 2/4? Nah, ingat kuartil tadi membagi 4 bagian sama banyak datanya. Nah, jadi per 4. Kenapa 2? Karena kita mau cari kuartil 2. Terus 2/4 kali 80. 80 ini adalah banyak datanya, yaitu ini totalnya kan 80. Nah, 2/4 kali 80 itu dapat 40. Datum ke 40 yaitu kelas kelima. Nah, kelas kelima, kenapa jadi kelas kelima? Datum ke 40 itu letaknya di sini. Nah, 40 kan letaknya kalau di 23 ini kan belum termasuk 40, berarti letaknya di sini. 23 kan ini. Nah, 40 di sini. Terus itu kelas keberapa? Di 48 di kelas ini kelas kelima. Di kelas 70 sampai 79. Nah, kemudian untuk tepi bawah, kan tadi kalau di rumusnya kita perlu cari TB-nya, K-nya, FI, F besarnya FI, dan FQI. Nah, kita mau cari TB-nya dulu. TB itu tadi tepi bawah kelas kuartil ke I, tepi bawah. Berarti ini kan 70 kelas ke 70 sampai 79. Jadi nilai yang di bawah 70 dikurang 0,5, 69,5. Kemudian ini kenapa dicari tepi atasnya? Karena kita untuk mencari panjang kelas atau K-nya perlu menggunakan tepi atas. Jadi dicari dulu tepi atasnya, yaitu 79. Kan tadi kelasnya 70 sampai 79. 79 tambah 0,5, 79,5. Jadi untuk panjang kelasnya itu tepi atas dikurang tepi bawah. 79,5 dikurang 69,5 yaitu 10. Kemudian FI-nya. Nah, karena kita mau mencari kuartil kedua, maka I-nya jadi F2. FI kan F2. Nah, jadi F2 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I.
kan tadi kelasnya itu di kelas sini, kelas kelima. Kelas sebelumnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, kelas sebelumnya adalah 23. Nah kan tadi, FI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian FQ 2. Kenapa 2? Karena kuartil kedua. Nah F kuartil kedua, F kecil ini ingat frekuensi. Nah frekuensi pada kelas kuartil tadi frekuensinya berapa? Ini frekuensinya 25. Kemudian kita tadi telah tahu nilai TB, nilai K, nilai FI, FQI. Nah, kita substitusi ke rumus yang diketahui tadi. Itu kan QI ini kita mencari kuartil kedua. Nah, jadi Q2. Kemudian TB-nya tadi 69,5, K-nya 10, I-nya karena kuartil kedua, I-nya 2, N-nya jumlah data yaitu 84 per 4. Kemudian FI frekuensi kumulatifnya tadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya itu 23. Kemudian untuk frekuensi kuartil 2-nya 25, kita substitusi sudah. Kemudian kita operasikan 2 kali 80 160, kemudian 160 bagi 4 40, kemudian 40 kurang 23 17. Ini 10 kali 17 170 per 25 dapat 6,8, kemudian 69,5 tambah 6,8 adalah 76,3. Nah, jadi didapat nilai kuartil 2 atau kuartil tengahnya atau disebut juga mediannya yaitu 76,3. Nah, kemudian kita mencari kuartil ke-1-nya, kuartil atau kuartil pertamanya. Nah, ini untuk letak kuartil 1 yaitu pada datum ke-1 karena kuartil 1 ya, 1 per 4 tetap per 4 karena kuartil kali 80 tadi banyak datanya. Kemudian 1 per 4 kali 80 kan 20, jadi di datum ke-20 yaitu kelas ke-4. Nah, kenapa kelas ke-4? Karena ini di datum 20 kan letaknya di sini di dalam kelas ini, jadi di kelas 60 sampai 69. Kemudian untuk TB-nya sama caranya, ini kan 60 sampai 69, nilai yang di bawah 60 kurang 0,5 59,5. Untuk TA-nya dicari untuk mencari panjang kelas. Sebetulnya sama panjang kelasnya untuk untuk data ini. Untuk data ini sebenarnya sama panjang kelasnya, tapi ini ibu tulis lagi untuk memperjelas lah caranya di mana ketemunya 69,5. Nah, jadi TA-nya nilai yang lebih besarnya 69,5, nilai atasnya ini kelas ini 69 tambah 0,5 69,5. Jadi panjang kelasnya 69,5, TA kurang TB 10 untuk F1. Nah, karena kuartil 1 F1 sama dengan 10 kan ini. Kan tadi kelasnya di kelas 60 sampai 69. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas ini kan 10. Jadi 10 untuk FI. Untuk FI-nya, untuk F1-nya yaitu, kemudian untuk frekuensi kuartil ke-1 13. Nah, 13 ini untuk kelas 60 sampai 69 kan frekuensinya 13. Kemudian tinggal kita substitusi atau masukkan ke rumus yang telah diketahui tadi sebelumnya. Nah, Q1 sama dengan TB-nya berapa tadi? 59,5. Untuk K-nya 10. Sini I-nya karena kita mau cari kuartil 1 maka 1. Kemudian N-nya atau jumlah datanya 80 per 4 kurang FI 10, FQI 13. Kemudian kita kali 1 kali 80 bagi 4 20 kurang 10 10 kali 10 ini 100 bagi 13 dapat 7,69. Kemudian 59,5 tambah 7,69 hasilnya 67,19. Nah, tadi sudah didapat nilai kuartil 2 dan kuartil 1-nya. Untuk kuartil ketiganya yaitu, nah kita cari letaknya dahulu. Letak kuartil ketiga pada datum ke 3 per 4. Nah, 3 kuartil 3 per 4 kali 80 yaitu 3 kali 80 kan 240 bagi 4 dapat 60, yaitu pada kelas ke-6. Kenapa pada kelas ke-6? Nah, seperti tadi juga kita lihat itu letaknya di kelas ke-6. Kelas ke-6 di datum ke-60. Nah, datum ke-60 kan letaknya di sini. Jadi dia di kelas ke-6. 1 2 3 4 5 6. Nah, di kelas ke-6 di kelas 80 sampai 89. Kemudian untuk TB-nya sama caranya seperti tadi.
80 kurang 0,5, 79,5. Untuk TA-nya 89 tambah 0,5 sama dengan 89,5. Kemudian untuk panjang kelasnya, nah sama, TA kurang TB dapat 10. Untuk F3-nya 48. Frekuensi kumulatif sebelum yang kelas ini kan 48. Kemudian untuk F kuartil ketiga, frekuensi kuartil ketiga yaitu 12. Nah, setelah dapat nilai-nilai ini kita substitusi atau masukkan ke rumusnya. Nah, kuartil 3 sama dengan 79,5 tambah 10 kali 3 kali 80 per 4 kurang 48 per 12. Nah, kemudian 3 kali 80 240 bagi 4, 240 bagi 4 60. 60 kurang 48 12. Ini bisa 12 bagi 12 kan 1, jadinya 79,5 tambah 10 didapat 89,5. Nah, jadi nilai kuartil ketiganya adalah 89,5. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai ukuran letak data yaitu statistik 5 serangkai berkaitan dengan kuartil 1, 2, 3, X-min dan X-max-nya. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.